Salam sehat, salam guru penggerak. Bapak, Ibu guru hebat, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini, saya Hinda Iku Wiratno, guru penggerak Angkatan 2, dan juga pengajar praktek guru penggerak Angkatan 6. Akan sedikit menjelaskan tentang bedah modul kurikulum merdeka. Tapi sebelumnya, Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu dapat menjawab pertanyaan berikut. Pertama, apa yang Bapak Ibu sudah ketahui tentang kurikulum merdeka? Kedua, apa yang Bapak Ibu ingin ketahui tentang kurikulum merdeka? Dan yang ketiga, apa yang Bapak Ibu rasakan terkait kurikulum merdeka? Silahkan Bapak atau Ibu untuk menuliskan di kolom komentar. Bapak dan Ibu, kesepakatan kelas ini biasanya diawali ketika akan melakukan kegiatan. Jadi pada kesempatan ini kita hanya menyajikan contohnya saja. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan di awal masuk kelas? Apakah Ibu atau Bapak melakukan ini? Pertama, berkenalan, menyusun struktur organisasi, menyusun tata tertib atau kesepakatan kelas, menyusun administrasi kelas, menata kelas atau kebersihan, melakukan asesmen diagnostik, membahas materi, melakukan permainan, ataukah yang kesembilan, yaitu menyiapkan bahan ajar. Tentunya dari 1 sampai 9 ini ada di antaranya yang Bapak Ibu lakukan. Baiklah Bapak dan Ibu, itu sekilas gambaran tentang apa yang biasa kita lakukan ketika pertama kali kita masuk kelas. Nah, Bapak dan Ibu, lalu apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan penguatan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Jadi di situ poinnya adalah intrakurikuler yang beragam. Kemudian kita memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep. Selain itu juga kita memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar. Nah, Bapak dan Ibu, pada kurikulum merdeka juga proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema yang dapat ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Lalu, apa sih perbedaan antara kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka?
Di kurikulum 2013 kita mengenal KTSP. Maka di kurikulum Merdeka kita mengenal KOSP. Jadi, itulah bedanya Bapak dan Ibu. Kemudian di kurikulum 2013 kita mengenal KIKD. Dan di kurikulum Merdeka kita mengenal CP atau capaian pembelajaran. Di kurikulum 2013 ada silabus, prota, dan juga proses. Nah, di kurikulum Merdeka ada yang namanya tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, prota, promes. Kemudian di kurikulum 2013 kita mengenal RPP. Di kurikulum Merdeka kita mengenal modul ajar. Di kurikulum 2013 ada KKM atau kemudian ada juga yang menyebut KBM. Maka di kurikulum Merdeka ada yang namanya KKTP. Meskipun KKM atau KBM dengan KKTP ini sebenarnya berbeda Bapak dan Ibu. Nanti kita lihat perbedaannya ya. Kemudian di kurikulum Merdeka, di kurikulum 2013 kita mengenal formatif, sumatif, dan ujian. Maka kurikulum Merdeka ini kita mengenal asesmen diagnostik, asesmen formatif, asesmen sumatif, dan ujian. Kalau di kurikulum 2013 kita mengenal sistem kelas. Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalau SD. Atau ada juga yang menyebut kelas tinggi, kelas bawah. Atau ada juga yang menyebut kelas rendah dan kelas tinggi. Oke. Tapi di kurikulum Merdeka kita mengenal fase A, B, C, dan seterusnya. Fase A itu untuk SD kelas 1 dan 2, B 3 dan 4, C 5 dan 6, dan seterusnya. Nah, Bapak dan Ibu, ketika di kurikulum 2013, kita mengenalnya jumlah jam per minggu. Tapi, kalau di kurikulum Merdeka, jumlah jamnya dihitung per tahun. Nah, Bapak dan Ibu, kalau di kurikulum 2013, kita mengenal penilaian terpisah. Ada pengetahuan dan juga keterampilan. Tapi, di kurikulum Merdeka, sistem penilaiannya menyatu antara pengetahuan maupun keterampilan. Tapi tentunya ada deskripsinya. Hampir sama dengan kurikulum 2013, ada capaian yang sudah dicapai peserta didik dan ada capaian terendahnya atau yang perlu diperbaiki oleh peserta didik. Kemudian hal berikutnya yaitu di kurikulum 2013 ada PPK, pendidikan penguatan karakter. Di kurikulum Merdeka juga ada penguatan karakter, tapi lebih menjurus kepada P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini Bapak dan Ibu, yaitu perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Di antaranya mungkin ya Bapak dan Ibu. Kemudian, dan Ibu, rangkumannya tentang kurikulum Merdeka itu seperti ini Bapak dan Ibu. Erat kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian
Nah, kaitannya dengan budaya sekolah, terkait dengan pembiasaan. Dan terkait juga dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian terkait dengan intrakurikuler, CP, kemudian tema, maupun ekstra. Jadi, tujuan utama dari kurikulum merdeka ini mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dan berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, maupun mandiri. Nah, Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini kita juga akan mempelajari tentang struktur kurikulum tingkat sekolah dasar. Di sini ada alokasi waktu untuk tiap mata pelajaran di sekolah dasar kelas 1. Nah, sini kita dapat lihat Bapak dan Ibu bahwa alokasi intrakurikuler per tahunnya itu seperti ini. Kurang lebih ada 828 JP per tahun. Atau kalau dirata-ratakan per minggu ada kurang lebih 23 JP per minggu. Dan untuk alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahunnya itu ada JP-nya kurang lebih 252. Jadi, total JP atau jam pelajaran per tahun kurang lebih 1080 JP. Nah, Bapak dan Ibu bisa baca pada tayangan berikut ini. Itu untuk kelas 1 ya Bapak dan Ibu. Kemudian ini juga untuk kelas 2, Bapak dan Ibu bisa perhatikan. Jumlah jamnya tiap tahun. Kemudian di sini juga sudah diratakan ke per minggu. Jadi, dari sini nanti Bapak dan Ibu bisa menyusun jadwal pelajaran maupun ATP dan juga modul ajar khususnya untuk alokasi. Nah, ini untuk kelas 3 sampai 5. Jadi kelas 3, 4, 5. Bapak dan Ibu bisa perhatikan bagaimana jumlah jamnya per tahun dan juga per minggu. Ini untuk kelas 6. Baiklah Bapak dan Ibu, selanjutnya Bapak dan Ibu, di sini juga ada penjelasan tentang struktur kurikulum SD atau MI atau sederajat secara umum. Di mana mata pelajaran bahasa Inggris merupakan mata pelajaran pilihan yang dapat diselenggarakan berdasarkan kesiapan satuan pendidikan. Pemerintah daerah perlu melakukan fasilitasi penyelenggaraan mata pelajaran bahasa Inggris. Misalnya, terkait peningkatan kompetensi dan penyediaan guru. Satuan pendidikan yang belum siap memberikan mata pelajaran bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan dapat mengintegrasikan muatan bahasa Inggris ke dalam mata pelajaran lain dan atau ekstrakurikuler dengan melibatkan masyarakat, komite sekolah, relawan mahasiswa, dan atau bimbingan orang tua. Jadi Bapak dan Ibu, khusus untuk pelajaran bahasa Inggris, kita bisa melibatkan masyarakat. Kita bisa melibatkan komite sekolah. Ya, atau relawan mahasiswa ataupun bimbingan dari orang tua. Tapi kalau misalnya
sekolah kita siap, ya itu juga mungkin bisa dilakukan ya. Kemudian Bapak dan Ibu yang B-nya, muatan pelajaran kepercayaan untuk menghayatkan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang C-nya, Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif di SD, MI, atau sederajat menyediakan layanan program kebutuhan khusus sesuai dengan kondisi peserta. Dan yang D, proses mengidentifikasi dan menumbuh kembangkan minat, bakat, dan kemampuan murid dilakukan oleh guru yang melaksanakan fungsi bimbingan dan konseling atau itu penjelasan tentang struktur kurikulum. Bapak dan Ibu, tentunya ketika kita akan membuat alokasi waktu dan sebagainya, jadwal, kemudian modul ajar, prota, atau program tahunan, kemudian program semester, itu tak lepas dari kalender pendidikan. Di sini saya akan mencontohkan kalender pendidikan dari Kabupaten Lebak yang disahkan di Rangkas Bitung pada tanggal 7 Juni 2023. Ini tetangga yang menandatanganinya yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak. Ini sebagai contoh kalender pendidikan. Bapak dan Ibu, kemudian Bapak dan Ibu, kita perlu juga menyusun program tahunan. Bagaimana contohnya program tahunan Bapak dan Ibu? Ini formatnya, ini hanya contoh ya Bapak dan Ibu, di mana di sini ada ATP, alur ATP, kemudian ada alokasi waktu dan juga semester. Ini contoh format program tahunan. Selain program tahunan Bapak dan Ibu, kita juga perlu membuat program semester. Formatnya seperti apa? Formatnya seperti ini. Ini contoh untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di sini ada materi pokok. Apakah boleh di sini materi pokoknya kita ganti dengan tujuan pembelajaran? Tentunya boleh Bapak dan Ibu. Karena di kurikulum Merdeka ini tidak aturannya tidak baku. Bapak dan Ibu bisa melakukan perubahan yang sesuai dengan keinginan Bapak atau Ibu, yang intinya dapat memudahkan Bapak dan Ibu. Nah, ini program semesternya Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu, bagaimana jadwalnya? Ini adalah contoh jadwal kelas 1 Bapak dan Ibu. Ini tentunya untuk hari Senin sampai Sabtu. Jadi untuk yang per minggunya itu ada 6 hari kerja. Nah, Bapak dan Ibu, kalau ini contoh bahwa P5-nya itu dilakukan setiap dipetakannya pada hari-hari ya, hari Senin, Selasa, dan Rabu di situ. Jadi petakan ke dalam 3 hari. Nah, lalu apakah boleh dalam 1 hari untuk P5-nya? Boleh Bapak dan Ibu ya. Di sini contohnya, di sini hari Rabu. Hari Rabu itu fokus semua kepada P5. Tuh ya Bapak dan Ibu, ini mungkin
sekedar contoh untuk membuat jadwal pelajaran. Kemudian Bapak dan Ibu, ini contoh yang kelas 4. Nah, ini juga contoh yang kelas 4. Bapak dan Ibu, ada 7 langkah perencanaan. Ini diantaranya ada 7 langkah perencanaan. Apa saja sih? Ya, yang pertama Bapak dan Ibu, yaitu kita menganalisis CP atau capaian pembelajaran. Kemudian, setelah menganalisis CP, kita membuat tujuan pembelajaran atau alur tujuan pembelajaran. Jadi secara umum ya Ibu dan Bapak, seperti ini. Kemudian Bapak dan Ibu, kita juga menyusun PROTA atau program tahunan dan juga PROMES, program semester. Yang keempatnya Bapak dan Ibu, kita membuat asesmen diagnostik. Asesmen awal untuk mengetahui kesiapan peserta didik, baik dalam bidang kognitif maupun non-kognitif. Lebih jelasnya tentang asesmen diagnostik nanti kita akan bahas pada kesempatan ini. Nah, Bapak dan Ibu, setelah melakukan asesmen diagnostik, langkah berikutnya yaitu menyusun modul ajar. Dari mana itu modul ajar Bapak dan Ibu? Tentunya dari tahapan tadi. Dari mulai menganalisis capaian pembelajaran, kemudian menyusun TP menjadi ATP. Dan kita juga menyusun PROTA dan PROMES. Kemudian kita juga melakukan asesmen diagnostik. Setelah alur itu kita lakukan, kita bisa menyusun modul ajar. Nah, setelah modul ajar disusun, kita juga bisa menyusun bahan ajar. Jadi apa saja yang diperlukan dalam pembelajaran, ya, untuk pembelajaran yang akan kita lakukan ke peserta didik. Selanjutnya yang ketujuh, Bapak dan Ibu, yaitu merencanakan asesmen formatif dan juga sumatif. Mungkin ini 7 langkah perencanaan yang bisa Bapak atau Ibu lakukan. Jadi bisa kita lakukan ya Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya Ibu dan Bapak, contoh capaian. Nah, di sini contoh capaian pembelajaran. Di sini saya mengambil contoh yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia. Untuk fase A, di situ ada contohnya elemennya itu menyimak, membaca dan memirsa, berbicara dan mempresentasikan, kemudian menulis. Ini untuk fase A. Berarti fase A itu untuk kelas 1 dan 2 tingkat sekolah dasar. Nah, Bapak dan Ibu, capaian pembelajaran ini dibuat bukan oleh kita ya, tapi sudah ditentukan atau dibuat oleh pemerintah. Jadi jangan khawatir Ibu dan Bapak ya. Kemudian Bapak dan Ibu, ini contoh yang fase B. Kemudian ini juga contoh yang fase C. Yang fase B tentunya untuk kelas 3 dan 4. Fase C untuk kelas 5 dan 6. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada analisis CP, analisis capaian pembelajaran. Apa saja sih yang perlu kita lakukan untuk menganalisis capaian pembelajaran? Yang pertama, Bapak dan Ibu, di sini ada beberapa ya. 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin ini hanya beberapa poin saja ya. Sebagai contoh saja Bapak dan Ibu. Sebagai sebuah gambaran saja buat Bapak dan Ibu, juga termasuk saya ya. Di sini yang pertama, setelah kita menganalisis
dalam menganalisis CP, kita menentukan TP, tujuan pembelajaran. Kemudian, setelah tujuan pembelajaran ada, maka kita susun menjadi ATP atau alur tujuan pembelajaran. Jadi alur tujuan pembelajaran ini merupakan susunan dari TP ya, yang sengaja kita buat Bapak dan Ibu, mulai dari yang termudah ke yang tersulit. Mulai dari yang abstrak ke yang konkret. Mungkin seperti itu ya Bapak dan Ibu. Atau misalnya dari yang apa ya? Dari yang mudah ke yang sulit gitu ya. Kayak tadi. Kemudian dari yang ringan mungkin ke yang berat kayak gitulah. Mungkin kurang lebih seperti itu gambarannya Bapak dan Ibu. Kemudian setelah kita menyusun alur tujuan pembelajaran, kita juga bisa membuat indikator tujuan pembelajarannya. Ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk kita menyusun, diantaranya menyusun asesmen. Yaitu terlebih pada asesmen sumatif ya, formatif dan sumatif. Kemudian Bapak dan Ibu, setelah itu juga hal yang dilakukan yaitu dimensi P3 atau profil pelajar Pancasila. Baik itu elemen maupun suplemen. Kemudian Bapak dan Ibu, kita menentukan alokasi waktu yang diperlukan. Jadi ini yang kita lakukan ketika kita menganalisis CP. Bapak dan Ibu ya. Nah, Bapak dan Ibu, di sini saya akan menampilkan contoh KKO atau kata kerja operasional kognitif. Di sini ada model taksonomi Bloom. Tentunya kita sebagai guru sudah tidak asing lagi dengan C1, C2, C3, C4, C5 maupun C6 atau kita mengenalnya taksonomi Bloom. Nah, Bapak dan Ibu, taksonomi Bloom ternyata ada revisiannya ya. Mana revisinya? Revisinya Bapak dan Ibu itu yaitu taksonomi Anderson atau perbaikan taksonomi Bloom. Apa saja yang diperbaikinya Bapak dan Ibu? Di sini ada mengingat, yaitu menjelaskan jawaban faktual, menguji ingatan, dan pengenalan. Kemudian ada memahami, menerjemahkan, menjabarkan, menafsirkan, menyederhanakan, dan membuat perhitungan. Kemudian menerapkan, memahami kapan menerapkan, mengapa menerapkan, dan mengenali pola penerapan ke dalam situasi baru, tidak biasa dan agak berbeda atau berlainan. Kemudian menganalisis, yaitu memecahkan ke dalam bagian, bentuk, dan pola. Nilai, yaitu berdasarkan kriteria dan menyatakan mengapa. Kemudian mencipta atau menciptakan, yaitu menggabungkan unsur-unsur ke dalam bentuk atau pola yang sebelumnya kurang jelas. Ini perbaikan dari taksonomi Bloom atau dikenal dengan taksonomi Anderson. Nah, Bapak dan Ibu, selanjutnya ini contoh kata kerja operasional yang dapat dipakai. Ini juga masih contoh ya, contoh KKO. Mengingat, memahami, menerapkan, analisis, menilai, dan menciptakan. Bapak dan Ibu, cara menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP. Ada 3 alternatif Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu ingin membuat alur tujuan pembelajaran. Pertama, bisa merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan
capaian pembelajaran. Kedua, dapat merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada capaian pembelajaran. Ketiga, yaitu alternatif ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen capaian pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu, dalam kita mempelajari CP, capaian pembelajaran, ada beberapa pertanyaan pemantik yang dapat membantu Ibu maupun Bapak. Pertama, mengapa murid perlu belajar mata pelajaran ini? Kemudian yang kedua, apa fokus utama yang ingin dicapai Bapak dan Ibu? Kemudian yang ketiga, bagaimana peran mata pelajaran ini dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila? Dan yang keempat, pembelajaran seperti apa yang diharapkan dari pelajaran ini? Dan yang kelima, apa karakter serta elemen dari mata pelajaran? Nah, Bapak dan Ibu, kita merumuskan tujuan pembelajaran langsung dari CP. Jadi, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini ya, Bapak dan Ibu. Nah, contohnya seperti ini. Bapak dan Ibu, kalau membuka panduannya, Bapak dan Ibu bisa sambil dibaca ya, Bapak dan Ibu. Kurang lebih seperti ini. Ini contoh kita merumuskan tujuan pembelajaran langsung dari analisis capaian pembelajaran. Di sini contohnya elemennya bilangan. Pada akhir fase B, peserta didik menunjukkan pemahaman dan intuisi bilangan atau number sense pada bilangan caca sampai 10.000. Mereka dapat membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, menggunakan nilai tempat, melakukan komposisi dan dekomposisi bilangan tersebut. Mereka juga dapat menyelesaikan masalah terkait dengan uang menggunakan ribuan sebagai satuan. Peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan caca sampai 1000 dan seterusnya. Nah, Bapak dan Ibu, di sini di fase B ini apa yang muncul? Kita lihat dulu KKO-nya ya, Bapak dan Ibu, atau kompetensinya. Di sini ada kata kerja operasionalnya. Contohnya di sini apa, Bapak dan Ibu? Ya, contohnya di sini ada kata menunjukkan pemahaman. Ini kemudian nanti dijabarkan Bapak dan Ibu. Bagaimana sih menunjukkan pemahaman itu? Nah, di sini dilakukan dengan cara menyajikan. Kemudian ruang lingkup materinya Bapak dan Ibu. Ruang lingkup materinya di sini contohnya ada pada bilangan caca sampai 10.000. Nah, kalau di sini ini berdasarkan ini ya. Menyajikan nilai tempat dan urutan pada bilangan caca sampai 1000. Di sini nih, pada bilangan caca sampai 1000. Pada Ibu mungkin kita di sini dibatasi dulu sampai 1000. Walaupun pada ini ya, di analisis capaian pembelajarannya di situ ada sampai 10.000. Nah, sini disederhanakan jadi 1000 kan. Kenapa? Karena disesuaikan dengan kelas. Dengan kemampuan peserta didik. Kemudian di sini juga ada kata melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan caca sampai dengan 1000. Karena di sini ada Bapak dan Ibu di capaian pembelajaran itu ada peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan caca sampai 1000 dan seterusnya. Nah, jadi yang ini Bapak dan Ibu itu dipisahkan ke sini. Ya. Oke, Bapak dan Ibu, itu contoh dari CP langsung ke TP. Kemudian Bapak dan Ibu, alternatif kedua menganalisis
CP itu dengan, atau kita membuat alur tujuan belajar itu dengan cara menganalisis kompetensi dan ruang lingkup. Sebenarnya hampir sama dengan yang tadi Bapak dan Ibu, hanya saja kalau sekarang mungkin kita tuliskan atau kita jabarkan ya. Nah, menyusun alur tujuan pembelajaran. Contohnya yang pertama kita menentukan elemen. Kemudian kita menentukan capaian pembelajarannya. Dan setelah itu kompetensinya atau KKO-nya ya Bapak dan Ibu, kata kerja operasionalnya. Kemudian lingkup materi, baru kita menentukan TP-nya atau tujuan pembelajarannya. Setelah itu kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi elemen profil pelajar Pancasila ya Bapak dan Ibu. Kemudian ada alokasi waktu dan jangan lupa ada glosari. Contohnya Bapak dan Ibu, misalnya di sini ada elemennya misalnya menyimak. Di sini capaian pembelajarannya, misal ya, ini hanya misal saja. Peserta didik mampu mengenal dan menceritakan simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan antar simbol dan sila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga dan sekolah. Kemudian kompetensinya yaitu mengenal, menceritakan, mengidentifikasi, menjelaskan, menerapkan. Ini contoh sederhana ya Bapak dan Ibu. Ini kata-kata yang berwarna merah Bapak dan Ibu. Ini termasuk KKO atau kata kerja operasional. Sini ada kata mengenal. Kita pisahkan dulu mengenal. Kemudian di situ juga ada pemisahnya dan ya. Di situ ada kata menceritakan. Menceritakan. Kemudian ada juga mengidentifikasi. Kemudian menjelaskan dan juga menerapkan. Ini kompetensinya. Lalu kita cari yang selanjutnya yaitu lingkup materi. Lingkup materinya Bapak dan Ibu kalau lihat capaian pembelajaran ini yaitu, nah, dalam kompetensi mengenal dan menceritakan itu ada yang namanya simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Ini ya Bapak dan Ibu yang berwarna apa ini? Ungu ya. Iya, yang berwarna ungu. Kemudian setelah itu ini contoh lagi ya Bapak Ibu ke bawah ruang lingkup materinya. Kemudian kita bisa menentukan TP-nya. Di antaranya dari kata mengenal. Mengenal ini sebenarnya bagaimana sih? Mengenal ini apakah bisa dirubah dengan kata lain? Bisa ya Bapak dan Ibu. Ini hanya contoh yang paling sederhana Bapak dan Ibu. Jadi kita pahami dulu alurnya ya Bapak dan Ibu. Nah, setelah kita punya kompetensi, kemudian ruang lingkup, maka TP-nya tinggal digabungkan. Mengenal simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Ini TP-nya. Ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian kita menentukan juga profil pelajar Pancasilanya. Oh iya Bapak dan Ibu, ini mungkin kesalahan ketik ya Bapak dan Ibu. Di sini nilai-nilainya warna merahnya di sini menerapkan gitu ya. Yang ini harusnya ke sini. Oke, maklumlah Bapak dan Ibu ya. Kemudian profil pelajar Pancasilanya. Apakah perlu kita menuliskannya? Ya, perlu. Kalau misalnya tidak, bagaimana? Ya, tidak apa-apa, Bapak dan Ibu. Tapi ini hanya mengingatkan kita bahwa apa yang akan kita lakukan, pembelajaran yang akan kita lakukan, itu erat kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Ini hanya contoh ya Bapak dan Ibu. Sini elemennya misalnya kebinekaan global. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian menaruh kritis, gotong royong, kreatif. Nah, ini contohnya yaitu alokasi waktu. Alokasi waktu ini berdasarkan apa Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu bisa tentukan. Tentunya Bapak dan Ibu bisa melihat dari struktur kurikulum. Kalau tingkat SD mungkin SD ya. Kemudian
Yang SMP juga SMP. Intinya sesuai dengan fase, kemudian sesuai dengan jumlah JP per tahunnya, ya. Kemudian bisa dipetakan dalam tiap minggu atau tiap hari. Bapak dan Ibu, ini glosarium contohnya ya. Ini Bapak dan Ibu. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, alternatif ketiga yaitu Bapak dan Ibu merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen CP. Nah, bagaimana caranya? Ini contohnya ya Bapak dan Ibu. Yaitu contohnya di sini ada capaian pembelajaran. Nah, ini hubungannya dengan matematika ya. Di sini ada elemen pengukuran. Elemennya pengukuran. Kemudian elemen kedua di sini ada elemen geometri. Dari capaian pembelajaran elemen pengukuran dan elemen geometri ini, kemudian Bapak dan Ibu digabungkan dan dicari tujuan pembelajarannya. Jadi ada hubungannya ya. Ada keterkaitan ya antara elemen pengukuran dengan elemen geometri. Sehingga ini dapat memunculkan yang namanya tujuan pembelajaran. Bapak dan Ibu ya. Alur dan tujuan pembelajaran fase B kelas 4 PKN. Nah, ini contoh pada Ibu. Ternyata alur ketika kita membuat alur atau tujuan pembelajaran tidak mesti formatnya seperti tadi ya, Bapak dan Ibu. Ini ada contoh lagi, ada contohnya nih. Ada contoh format alur dan tujuan pembelajaran fase B kelas 4. Contoh di sini ada elemen Pancasila. Kemudian capaian pembelajarannya ini. Kemudian di sini ada tujuan pembelajarannya seperti ini. Ya, kemudian ada profil pelajar Pancasilanya, ada kata kuncinya, ada glosariumnya. Tentunya Bapak dan Ibu ketika kita membuat alur, maka perlu adanya waktu. Nah, Bu, selanjutnya ini masih contoh untuk menganalisis CP. Itu ada elemen, ada CP, ada TP, ATP, indikator TP, dimensi P3, dan juga waktu. Ini format analisis CP. Yang kemudian bisa juga ATP ya, sama dengan ATP juga. Dan di sini ada ATP-nya, jadi sudah berbentuk ATP. Ini Bapak dan Ibu. Nah, kalau ini Bapak dan Ibu, nah ya ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Oh iya, misalnya kita urutkan ya, urutkan alur tujuan pembelajaran atau ATP itu misalnya dari mudah ke sulit, kemudian dari sederhana ke kompleks, kemudian dari konkret ke abstrak, gitu ya, dari jenjang rendah ke jenjang tinggi, atau urutan kronologis ruang lingkup materi, misalnya secara linear atau urutan pemberian bantuan terhadap peserta didik. Ini contoh menyusun alur tujuan pembelajaran. Jadi ada susunannya gitu ya Bapak Ibu, supaya terarah belajarnya. Oke. Selanjutnya Bapak dan Ibu, yang ingin saya jelaskan yaitu tentang asesmen. Nah, ini asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik. Jadi setelah kita tadi menganalisis CP sehingga memunculkan TP dan kita menyusun TP itu menjadi alur tujuan pembelajaran. Kemudian selain itu juga memunculkan juga yang namanya jadwal pelajaran, program tahunan, dan juga semester. Tentunya sekarang kita memasuki sesi asesmen diagnostik. Nah, Bapak dan Ibu, asesmen diagnostik itu apa? Nah, ini asesmen diagnostik dilakukan di awal pembelajaran atau memasuki topik baru untuk mengetahui kapasitas murid di kelas. Ya.
Kemudian asesmen diagnostik juga dilakukan untuk memetakan murid berdasarkan kemampuannya, sehingga guru dapat mengajar sesuai dengan kemampuan murid atau peserta didik. Selanjutnya Bapak dan Ibu, asesmen diagnostik dapat dilakukan di tahun ajaran baru, awal semester, atau sebelum masuki materi baru. Tujuan asesmen diagnostik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan setiap murid. Nah, ini digunakan guru sebagai rujukan untuk melakukan pembelajaran sesuai kompetensi, kondisi, dan kebutuhan. Yang perlu diketahui Bapak dan Ibu bahwa asesmen diagnostik terbagi menjadi asesmen diagnostik non-kognitif dan juga asesmen diagnosis kognitif. Itu ya Bapak dan Ibu ya. Ada dua jenis asesmen diagnostik. Pertama tadi apa? Ya, yang pertama kognitif. Itu untuk mengetahui capaian kompetensi siswa berupa materi prasyarat dan pemahaman awal pada sebuah tujuan pembelajaran. Kalau kognitif ini, Bapak dan Ibu, berarti ada hubungannya dengan capaian pembelajaran atau dengan pembelajaran ya Bapak dan Ibu ya, dengan mata pelajaran yang akan kita lakukan atau materi yang akan kita ajarkan, akan kita pelajari bersama ya. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk non-kognitifnya Bapak dan Ibu, di sini untuk mengetahui psikologis, sosial, dan emosional siswa. Jadi latar belakangnya itu bisa berupa minat, hobi, gaya belajar, dan sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu, asesmen diagnostik atau disebut juga asesmen awal, Bapak dan Ibu, tadi sudah dijelaskan bahwa erat kaitannya dengan erat kaitannya dengan kesiapan dan karakter. Kesiapan itu terkait dengan kognitif atau pengetahuan awal siswa ya. Apakah siswa ketika menghadapi materi yang akan kita ajarkan itu belum siap, sudah siap, atau justru mereka sangat siap, gitu ya. Mungkin mereka sudah belum paham, ada yang paham, ada juga yang sudah sangat paham. Kan materi yang akan kita ajarkan, kan yang akan mereka pelajari gitu ya. Kemudian yang kedua, asesmen diagnostik itu erat kaitannya dengan karakter. Nah, karakter ini terkait dengan non-kognitif. Jadi non-kognitif di sini berarti tidak terkait dengan pembelajaran Bapak dan Ibu ya. Ini justru terkait dengan gaya belajarnya, kemudian minat dan bakat peserta didik atau murid ya. Kemudian terkait juga dengan lingkungannya atau profil orang tua misalnya, kemudian keadaan lingkungan misalnya dan sebagainya. Oke, Bapak dan Ibu, bagaimana sih langkah-langkah menyusun asesmen diagnostik kognitif? Nah, kita mulai dari kognitif dulu. Yang pertama, Bapak dan Ibu, ini ada saya memberi beberapa nomor di sini ya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kompetensi prasyarat. Nah, kedua, menentukan instrumen asesmen. Dan yang ketiga, melaksanakan asesmen. Keempat, hasil asesmen. Yang kelima, tindak lanjut. Ini penjelasannya Bapak dan Ibu ya. Pertama, untuk mengidentifikasi kompetensi prasyarat tentunya kita lihat CP. Jadi ini erat kaitannya dengan capaian pembelajaran. Kemudian, menentukan instrumen asesmen ini, yaitu menentukan teknik asesmen yang dilakukan dapat berupa tes tertulis misalnya, observasi,
kemudian project, dan lain-lain. Contohnya tes tertulis dapat dibuat soal, jawaban, kemudian skor. Kayak gitu ya Bapak dan Ibu ya. Setelah itu, setelah kita menentukan instrumen asesmennya, tentunya kita melaksanakan asesmen. Berikan instrumen ke peserta didik untuk dijawab. Ini bisa dilakukan secara luring maupun daring. Nah, dari hasil asesmen itu, Bapak dan Ibu, tentunya kita memberikan skor atau penilaian yang kemudian bisa kita kelompokkan. Apakah belum paham, paham, atau sangat paham. Belum siap, siap, atau sudah sangat siap, gitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu lakukan tindak lanjut. Tindak lanjut ini yaitu kaitannya dengan memberikan tindak lanjut dari hasil asesmen berupa solusi agar dapat menguasai capaian pembelajaran. Jadi, sekali lagi, asesmen diagnostik ini erat kaitannya dengan kognitif atau dengan capaian pembelajaran. Kemudian Bapak dan Ibu, setelah tadi asesmen diagnostik kognitif, di sini juga ada asesmen diagnostik non-kognitif. Ini erat kaitannya dengan minat. Minat itu apa contohnya? Misalnya, anak suka menggambar, suka bercerita, menyanyi, membuat lagu, memasak, menari, dan lain-lain. Itu minat dan bakat siswa, bakat peserta didik ya Bapak dan Ibu. Kemudian, gaya belajarnya. Mungkin anak mempunyai gaya belajar yang berbeda Bapak dan Ibu. Ada yang auditory, cenderung mendengarkan gitu ya Bapak dan Ibu. Misalnya anak sukanya kalau misalnya dengan cara mendengar itu lebih paham misalnya. Ada mungkin ya anak yang seperti itu. Belajarnya sambil dengar musik misalnya. Kemudian ada gaya belajar visual. Jadi misalnya dengan menonton video dan lain-lain. Kemudian ada juga yang kinestetik Bapak dan Ibu. Kinestetik ini erat kaitannya dengan gerak. Jadi dia banyak bergerak. Mungkin di kelas Bapak dan Ibu ada yang gaya belajarnya auditori, visual maupun kinestetik. Jadi kita harus jeli melihat itu Bapak dan Ibu ya. Dan ini bisa dilakukan pada saat asesmen diagnostik ya. Bapak dan Ibu, selain itu juga kita harus melihat latar belakang peserta didik atau lingkungannya ya. Kita bisa melihat dari profil orang tuanya. Jadi, kita lihat latar belakang orang tuanya Bapak dan Ibu, kita perhatikan latar belakang orang tuanya. Bagaimana keadaan di rumahnya, gitu ya. Misalnya profil orang tuanya itu misalnya anak seorang guru, anak seorang petani, misalnya gitu ya. Bagaimana keadaan di keluarganya, kemudian selain itu juga bagaimana keadaan lingkungannya. Kemudian selain itu juga Bapak dan Ibu, kita juga perlu tahu harapan orang tua. Terkadang ini harapan orang tua tidak sejalan dengan harapan anak. Contoh misalnya, orang tua ingin anaknya menjadi dokter. Ternyata anaknya justru ingin menjadi guru. Itu juga harus jadi perhatian kita Bapak dan Ibu. Nah, itu ya Bapak dan Ibu tentang asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita memasuki kepada modul belajar. Sini hanya contoh saja ya, untuk yang 16 komponen. Ini contoh ya Bapak dan Ibu. Memuat apa sih? Nah, modul ajar itu, jadi pada modul ajar itu ada identitas sekolah, kemudian kompetensi awal. Kompetensi awal ini erat kaitannya dengan tadi ya Bapak dan Ibu, dengan hasil asesmen diagnostik. Kemudian profil pelajar Pancasila, tentunya elemen dari profil pelajar Pancasila itu bisa kita masukkan ke modul ajar.
Kemudian sarana prasarana. Ini terkait dengan apa yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran. Misalnya kita perlu komputer misalnya, kemudian alat peraga misalnya kertas dan sebagainya. Kemudian target peserta didik. Targetnya untuk berapa orang? Itu ya Bapak dan Ibu ya. Atau untuk peserta didik yang seperti apa targetnya. Kemudian model yang akan digunakan. Jadi model yang akan digunakan oleh kita, model pembelajaran yang seperti apa. Kemudian setelah itu kita juga mencantumkan tujuan pembelajaran. Sesuai dengan yang tadi kita sudah sudah susun ya Bapak dan Ibu, sudah kita buat dari hasil analisis CP, kemudian dibuat tujuan pembelajarannya dan ditentukan alur tujuan pembelajarannya. Tentunya ini sesuai dengan alur tujuan pembelajaran yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian pemahaman bermakna. Bapak dan Ibu, di modul ajar juga perlu kita membuat pemahaman bermakna. Jadi ketika anak-anak melakukan pembelajarannya itu apa sih pemahaman bermakna yang diharapkan gitu ya muncul. Jadi pemahaman bermakna itu perlu kita masukkan ke dalam modul ajar. Kalau ini modul ajarnya yang lengkap. Versi lengkap mungkin kurang lebih 16 komponen. Ini bisa juga apakah bisa ditambah? Bisa. Apakah bisa dikurangi? Bisa ya Bapak dan Ibu. Jadi inilah kurikulum merdeka Bapak dan Ibu. Jadi ternyata di kurikulum merdeka kita guru diberikan kebebasan untuk melakukan berbagai perubahan. Lanjut Bapak dan Ibu, yang ke-9 yaitu pertanyaan pematik. Nah, pertanyaan pematiknya ini seperti apa? Ini juga di awal Bapak dan Ibu, di awal pembelajaran. Kita bisa cantumkan di sini ya Bapak dan Ibu. Di modul ajar itu kita bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan pematik. Buat nanti ketika kita mengajar, kita tinggal melihat gitu ya. Kita melihat modul ajar. Buat pengingat kita. Nah, kemudian lakukan kegiatan pembelajaran. Setelah itu, tentunya ada asesmen dan pengayaan serta remedial ya. Kemudian refleksi peserta didik dan guru. Nah, ini juga perlu adanya refleksi peserta didik dan guru ya, Bapak dan Ibu. Jadi isinya merefleksikan peserta didik dan juga merefleksikan guru. Kita juga misalnya kita punya kekurangan atau kelebihan, kita bisa refleksikan di kolom ini ya, di bagian ini, bagian refleksi peserta didik. Kemudian lembar kerja peserta didik dan juga bahan bacaan guru dan peserta didik dan glossari. Ini susunan modul ajar yang 16 komponen Bapak dan Ibu. Contohnya seperti apa modul ajar? Nah, ini contohnya Bapak dan Ibu. Ya, ini adalah contoh modul ajar. Kemudian Bapak dan Ibu, ini juga masih contoh modul ajar Bapak dan Ibu. Ini di kegiatan pembelajarannya atau aktivitas pembelajaran, ada kegiatan awal, ada kegiatan inti, ya Bapak dan Ibu. Kemudian ada juga kegiatan. Apakah modul ajar bisa disederhanakan Bapak dan Ibu? Bisa. Ini contoh yang 3 komponen. Identitas kalau identitas sudah jelas ya. Itu tidak termasuk komponen karena udah wajib ya Bapak dan Ibu kalau identitas harus ada. Nah, yang pertama Bapak dan Ibu, kalau kita membuat modul ajar yang 3 komponen itu harus mencakup yang pertama tujuan pembelajaran. Ini sudah jelas, TP itu kita masukkan ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, kegiatan pembelajarannya. Yang tadi awal, kemudian inti dan juga penutup. Kemudian asesmen pembelajaran.
Cukup Bapak dan Ibu dengan 3 komponen ini juga cukup kita bisa membuat yang namanya modul ajar. Itu dikembalikan ke Bapak maupun Ibu. Misalnya mau yang 16 komponen, silahkan. Mau yang 3 komponen, silahkan. Mau yang misalnya lebih dari 16 atau kurang dari 16, ya silahkan Bapak dan Ibu. Itu bagaimana keinginan kita, kemauan kita. Yang penting kita dapat memudahkan kita dalam membuat perencanaan yang nantinya akan di sebagai rancangan ya untuk pembelajaran kita ke peserta didik. Jadi kalau misalnya kita sudah punya modul ajar, ada skenario dalam pembelajaran kita sehingga kita lebih terarah ya. Ini itu Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu mohon dijawab ya. Boleh Bapak dan Ibu jawab di kolom komentar. Nih. Pertama, apa saja hal baru terkait kurikulum Merdeka yang Bapak Ibu pahami? Yang mulai pahami ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, bagaimana tanggapan Bapak atau Ibu terkait cara penyampaian materi kurikulum Merdeka ini? Nah, untuk yang sekarang ya, yang saya lakukan ini Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga, berikan saran dari Bapak dan Ibu agar kegiatan workshop ini lebih menarik. Oke, Bapak dan Ibu. Karena ini memang PPT-nya dari bekas kemarin saya menjadi narasumber workshop ya di workshop tentang implementasi kurikulum Merdeka. Jadi mungkin ini belum dirubah. Tapi Bapak dan Ibu bisa menjawab ya pertanyaannya. Berikan saran Bapak dan Ibu agar kegiatan berikutnya mungkin ya lebih menarik. Ya. Bapak dan Ibu, mohon maaf kalau misalnya ini PPT-nya belum dirubah ya, masih PPT yang kemarin ya, pas saya melakukan workshop. Kemudian di sini ada asesmen formatif dan sumatif. Nah, Bapak dan Ibu, asesmen diagnostik. Nah, jadi asesmen itu kan ada asesmen diagnostik, ada asesmen formatif, dan juga ada asesmen sumatif. Tadi sudah dijelaskan, kalau diagnostik itu asesmen yang bertujuan untuk mengukur kompetensi, kekuatan, dan kelemahan peserta didik. Dilakukan sebelum merancang TP, ATP, dan modul ajar. Jadi ini dilakukan di awal ya Bapak dan Ibu ya. Jadi intinya sebelum kita membuat modul ajar, sebaiknya kita mengetahui dulu kompetensi peserta didik, kekuatan, dan kelemahan peserta didik. Kemudian dikelompokkan ya. Kemudian Bapak dan Ibu, nah kalau formatif Bapak dan Ibu, asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses pembelajaran. Dilakukan sebelum dan selama proses pembelajaran, Bapak dan Ibu. Asesmen formatif mendapatkan porsi lebih banyak pada kurikulum Merdeka. Jadi ini terkait dengan proses, ya, terkait prosesnya ya Bapak dan Ibu ya. Proses pembelajaran. Jadi ketika pembelajaran sedang berjalan, kita bisa melakukan asesmen formatif. Jadi kalau yang tadi di awal ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian kalau formatif ini prosesnya atau ketika sedang berjalan ya, ketika sedang berjalan. Kemudian Bapak dan Ibu sumatif. Kalau sumatif itu asesmen yang bertujuan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini, berarti kan ini di akhir ya Bapak dan Ibu ya.
Bisa di akhir materi kita lakukan, di akhir topik misalnya ya, atau di akhir tema gitu ya, kita lakukan asesmen. Jadi dilakukan setelah proses pembelajaran atau setelah selesai menyampaikan satu atau lebih ruang lingkup materi. Itulah SUMATIF. Kalau dulu mungkin kita mengenalnya seperti ulangan harian ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian kita juga mengenal PTS atau kita juga mengenal PAS gitu ya, penilaian akhir semester. Jadi itu masuknya ke SUMATIF. Nah, Bapak dan Ibu, karakter asesmen. Kalau yang sekarang kita fokus kedua, yaitu formatif dan sumatif. Untuk formatif, Bapak dan Ibu, itu terintegrasi dengan proses pembelajaran. Jadi, yang sedang berlangsung ya, sehingga asesmen formatif dan pembelajaran menjadi satu kesatuan. Demikian pula perencanaan asesmen formatif dibuat menyatu dengan perencanaan pembelajaran. Ini melibatkan peserta didik dalam pelaksanaannya. Misalnya melalui penilaian diri, penilaian antar teman, gitu ya. Bisa dengan refleksi metakognitif terhadap proses belajarnya, dan lain-lain. Selain itu juga, kita harus memperhatikan kemajuan penguasaan dalam berbagai ranah, seperti sikap, pengetahuan, keterampilan, motivasi belajar, sikap terhadap pembelajaran, gaya belajar, kerjasama dalam proses pembelajaran, sehingga dibutuhkan metode atau strategi pembelajaran dan teknik instrumen penilaian yang tepat. Badan Ibu, sebenarnya tadi ketika saya mengajukan pertanyaan yang perlu dijawab, Bapak dan Ibu, yang tadi ya, yang kata saya, oh iya ternyata ini ada yang tulisan, masih ada tulisan workshopnya. Nah, tadi itu Bapak dan Ibu, saya sedang melakukan asesmen formatif. Nah, itu asesmen formatif yang mungkin sederhana ya, Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu, sumatif. Nah, kalau sumatif ini dilakukan setelah pembelajaran berakhir. Misalnya satu lingkup materi, akhir semester, dan akhir tahun ajaran. Pelaksanaannya bersifat formal Bapak dan Ibu, sehingga membutuhkan perencanaan instrumen yang tepat sesuai dengan capaian kompetensi. Jadi ini harus sesuai dengan capaian kompetensi yang diharapkan dan proses pelaksanaannya yang sesuai dengan prinsip-prinsip asesmen. Kemudian yang ketiganya, sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah, itu kepada orang tua dan peserta didik atau pemantau kepada pemangku kepentingan atau stakeholder. Jadi Bapak dan Ibu, kalau sumatif ini bisa untuk laporan kepada orang tua, gitu ya, atau kepada pemangku kepentingan atau stakeholder. Misalnya, ini erat kaitannya dengan nilai rapot misalnya ya, dengan nilai kelulusan dan sebagainya. Digunakan pendidik atau sekolah untuk mengevaluasi efektivitas program pembelajaran. Itulah sumatif. Nah, hal yang perlu diketahui tentang asesmen formatif Bapak dan Ibu. Yang pertama, Bapak dan Ibu, kita harus hal-hal yang perlu diketahui ya Bapak dan Ibu. Sebenarnya mungkin lebih dari ini ya. Saya ambil garis besarnya saja dari panduan. Dari panduan asesmen ya Bapak dan Ibu. Yang pertama, Bapak dan Ibu tidak berisiko tinggi. Jadi kalau asesmen itu Bapak dan Ibu bukan untuk nilai rapot, kelulusan dan sebagainya. Nah, itu sebaiknya ya, sebaiknya seperti itu. Kemudian menggunakan metode sederhana. Jadi metodenya sederhana. Kemudian dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi kualitas pembelajaran semakin meningkat. Kemudian bersatu dengan proses pembelajaran, menggunakan berbagai teknik atau instrumen, dan modifikasi pembelajaran. Tadi ya, tentunya ini erat kaitannya juga dengan untuk dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu ya Bapak dan Ibu ya. Baiklah Bapak dan Ibu.
Ini contoh kegiatan asesmen formatif. Bapak dan Ibu, sebenarnya kalau Bapak dan Ibu membaca panduan tentang asesmen, di situ ada Bapak dan Ibu ya. Dan caranya yang ini ya Bapak dan Ibu. Pertama, pendidik memulai kegiatan tatap muka dengan memberikan pertanyaan terkait dengan konsep atau topik yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian, yang kedua, pendidik mengakhiri kegiatan pembelajaran di kelas dengan meminta peserta didik untuk menuliskan 3 hal tentang konsep yang baru mereka pelajari. 2 hal yang ingin mereka pelajari lebih mendalam dan 1 hal yang belum dipahami. Kemudian yang ketiga, kegiatan percobaan dilanjutkan dengan diskusi terkait proses dan hasil percobaan. Kemudian pendidik memberikan umpan balik terhadap pemahaman peserta didik. Ini ya, ini contoh-contoh dari kegiatan asesmen formatif. Di situ juga ada yang keempatnya ya. Pendidik memberikan pertanyaan tertulis, kemudian setelah selesai menjawab pertanyaan, peserta didik memberikan kunci jawabannya sebagai acuan melakukan penilaian diri. Dan yang kelima, penilaian diri. Penilaian antar teman memberikan umpan balik antar teman dan refleksi. Sebagai contoh, peserta didik diminta untuk menjelaskan secara lisan atau tulisan. Misalnya, menulis surat untuk teman, konsep yang baru dipelajari. Ini juga, ini ya, contoh-contoh asesmen formatif. Silahkan Bapak dan Ibu bisa menggunakan yang mana. Oh ya, asesmen formatif. Kemudian setelah ini contoh rapot Bapak dan Ibu ya. Contoh pengisian rapot. Rapot Bapak dan Ibu ini bisa berdasarkan apa ya Bapak Ibu? Nah, di sini ada yang berdasarkan misalnya bisa berdasarkan elemen ya. Ya. Bisa juga berdasarkan CP, bisa berdasarkan TP. Ya, bisa juga berdasarkan materi untuk deskripsinya. Ini contoh deskripsi nilai rapot menggunakan CP, capaian pembelajaran. Kemudian, oh ya, yang ini penyusunan deskripsi mengambil poin-poin penting dari materi yang sudah diberikan. Jadi kurang lebih seperti ini ya Bapak dan Ibu. Jadi yang dimasukkan itu Bapak dan Ibu untuk nilai rapot bukan yang formatif, melainkan yang sumatif. Ya Bapak dan Ibu, ini contoh deskripsi nilai rapot menggunakan materi. Nah, ya, ini contoh penilaiannya. Ini format laporan hasil belajar, contohnya. Selain yang tadi ya Bapak dan Ibu, ini contohnya. Selain itu juga ada format laporan rapot untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kurang lebih seperti ini Bapak dan Ibu. Ya, ini hanya gambaran Bapak dan Ibu. Gambaran tentang. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, pertanyaan berikutnya yaitu saya ingin bertanya kepada Ibu atau Bapak, apakah semua peserta didik harus naik kelas? Nah, gimana Bapak dan Ibu? Kalau saya ini jawabannya langsung iya. Nah, kenapa iya? Karena Bapak dan Ibu, sebaiknya ini ya, sebaiknya saran saya bahwa semua peserta didik harusnya naik kelas. Harusnya naik kelas. Kenapa? Karena yang pertama, capaian pembelajaran itu disusun berfase Bapak dan Ibu ya. Fase A, fase B, fase C itu berbeda-beda capaian pembelajaran. Dan tentunya ini disesuaikan dengan tingkatannya ya. Kemudian Bapak dan Ibu, pembelajarannya itu sekarang berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang menghargai perbedaan Bapak dan Ibu. Jadi setiap anak kan berbeda ya, mulai dari minatnya, gaya belajarnya, gitu ya, dan sebagainya. Jadi yang kita lakukan itu pembelajaran berdiferensiasi.
Kemudian ada asesmen formatif. Tadi kan selama proses pembelajaran kita selalu membuat mengadakan mengadakan asesmen formatif agar pembelajaran lebih baik gitu ya, agar pembelajaran bisa jadi anak dapat meningkat gitu ya, pembelajarannya dan sebagainya, keinginannya, motivasinya itu dapat meningkat. Di antaranya dengan kita melakukan asesmen formatif. Oke. Kemudian penelitian psikologi. Nah, ini yang penting Bapak dan Ibu. Jadi berdasarkan penelitian psikologi, anak yang tidak naik justru itu akan tertekan secara psikologinya. Ya, biasanya anak yang tidak naik itu cenderung murung, kadang minder, gitu ya. Ada juga yang justru akan misalnya menjadi pemarah dan sebagainya. Jadi tingkat emosionalnya kadang tidak terkontrol. Ini karena apa? Ada tekanan psikologi. Bapak dan Ibu ya. Katanya ini ya. Kalau di lapangan kan gitu ya, banyak banyak alasan kita untuk tidak menaikkan peserta didik. Bapak dan Ibu jangan khawatir, Bapak dan Ibu. Di panduan itu kita apa yang kita keluh kesahkan sebenarnya sudah dijawab. Ini contohnya isunya ya. Misalnya di situ kata kita kan gini, oh anak tidak boleh tidak naik. Kenapa? Karena tujuan pembelajarannya juga belum tuntas gitu kan. Nah, ini yang saya ambil dari panduan Bapak Ibu. Jika isunya peserta didik mempunyai tujuan pembelajaran yang belum tuntas atau tujuan-tujuan pembelajaran yang hasilnya atau ada tujuan-tujuan pembelajaran yang hasilnya belum memenuhi pencapaian minimum, apa yang harus dilakukan? Nah, kenapa anak harus naik kelas? Pertama, Bapak dan Ibu, ini yang harus dilakukan. Peserta didik dapat dipertimbangkan naik kelas berikutnya dengan pendampingan tambahan untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran yang belum tuntas atau belum tercapai. Ini Bapak dan Ibu ya. Jawab ya Bapak dan Ibu. Ada panduannya. Kemudian Bapak dan Ibu, ada lagi isu yang lain. Tapi kan peserta didiknya bermasalah dengan absennya atau ketidakhadirannya. Jadi peserta didik mempunyai masalah absen dan ketidakhadiran yang banyak. Banyaknya jumlah ketidakhadiran disepakati oleh satuan pendidikan. Baiklah Bapak dan Ibu. Ini pertimbangan yang dapat diambil, mungkin kita dapat ini ya, ambil ya Bapak dan Ibu sebagai gambaran ya. Yang pertama Bapak dan Ibu, dapat dipertimbangkan dengan mengetahui alasan ketidakhadiran. Jika peserta didik tidak hadir karena kondisi keluarga, contohnya siswa yang membantu orang tua bekerja karena alasan ekonomi. Sekarang kan banyak yang seperti itu ya Bapak dan Ibu ya, yang membantu orang tuanya untuk alasan ekonomi. Atau masalah kesehatan peserta didiknya, itu juga bisa ya, misalnya karena sakit dan sebagainya. Maka dapat dipertimbangkan naik dengan catatan khusus. Di sini ya Bapak Ibu, dengan catatan khusus. Kemudian, jika alasan ketidakhadiran karena malas, meskipun kecil kemungkinan untuk naik kelas, peserta didik tetap dapat dipertimbangkan naik dengan catatan di rapor bagian sikap yang perlu ditindaklanjuti di kelas berikutnya. Jadi perlu ditindaklanjuti. Jadi ada ketersambungan ya. Nah, jadi ada keterkaitan antar fase itu ada keterkaitan. Antar kelas itu ada keterkaitan. Misalnya, permasalahan ketidakhadiran harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun dengan cara konseling atau behavior treatment lain. Ya. Kemudian khusus tadi ya Bapak dan Ibu. Ini terlalu cepat. Khusus permasalahan ketidakhadiran, wali kelas harus dapat mendeteksi permasalahan ini sedini mungkin sehingga tidak terjadi penumpukan jumlah ketidakhadiran dari peserta didik di akhir semester. Artinya Bapak dan Ibu,
ketika peserta didik, nah, ada yang tidak hadir misalnya 2 hari, 3 hari, 4 hari, atau seminggu dan sebagainya. Nah, ini perlu jadi pertanyaan dari wali kelas. Wali kelas perlu untuk melakukan penelusuran, mengidentifikasi ya permasalahan itu, melakukan deteksi terkait permasalahan itu, agar ya bersyukur kalau misalnya kita sebagai wali kelas misalnya bisa memberikan solusi sehingga anak kembali aktif. Itu ya, ini itu salah satu harapan pada Ibu. Jadi selain itu tadi juga alasan misalnya psikologi. Contoh, keterlambatan psikologi, perkembangan dan atau kognitif. Misalnya anak belum bisa baca, belum bisa nulis dan sebagainya. Belum bisa perkalian, penjumlahan. Jadi tertinggal dari teman-teman yang lain gitu ya. Seolah-olah tertinggal dari teman-teman yang lain. Nah, Bapak dan Ibu, ini juga masih bisa diperhitungkan untuk naik kelas. Ya, peserta didik bisa dipertimbangkan untuk naik kelas dengan catatan peserta didik perlu mendapat bimbingan dalam memahami pelajaran dan atau mendapatkan layanan konseling. Jadi ada layanan khusus ya Bapak dan Ibu ya untuk yang keterlambatan psikologi, perkembangan atau kognitifnya. Itu Bapak dan Ibu. Nah, ini saya hanya memberikan contoh ya Bapak dan Ibu, memberikan tips ya, memberikan tips 4 kunci menaklukkan hati peserta didik. Yang pertama Bapak dan Ibu bisa dengan mengenali profil peserta didik. Kemudian bisa juga dengan masuki dunia peserta didik. Anak itu sukanya apa gitu ya. Dunia anak biasanya dunia bermain. Boleh kita bisa bermain ya sama anak-anak. Kemudian jalin ikatan emosi. Jadi berikan rasa hangat kekeluargaan kepada peserta didik. Jalin ikatan emosional itu ya. Nah, kemudian singkirkan hambatan. Ini adalah 4 kunci menaklukkan hati peserta didik. Kemudian Bapak dan Ibu, nah ini penelitian terkait tadi psikologi anak ya. Ini penelitian otak manusia. Di sini ada direction yaitu neocortex. Kemudian ada emotion ya atau limbik, kemudian ada otak bagian insting atau reptilian. Di mana Bapak dan Ibu, kalau neocortex ini kaitannya dengan kemampuan berpikir ya, kemampuan berpikir kita, kemampuan kognitif kita gitu ya. Kemudian kalau emosional ya emosi kita ini jadi kontrol ya Bapak dan Ibu. Kemudian kalau insting ini lebih kepada refleks ya, erat kaitannya dengan refleks gitu ya. Dan ini Bapak dan Ibu yang menjadi semacam saklar Bapak dan Ibu, semacam saklar apakah anak cenderung ke reptiliannya atau ke neokorteksnya, itu biasanya terletak pada emosinya. Maka emosi inilah harus kita jaga. Oke ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian Bapak dan Ibu itu penelitian. Selanjutnya, nah ini kita tadi sudah tentang CP, ATP, kemudian modul ajar. Kita juga sudah masuk ke asesmen diagnostik, asesmen formatif, asesmen sumatif, kemudian cara penulisan rapor, dan sebagainya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ke kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau disingkat KKTP. Kalau dulu Bapak dan Ibu kita mengenal yang namanya
namanya KKM. Ya, di KKM ada penilaian, kemudian biasanya KKM itu berkaitan dengan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan semester. Nah, tidak Bapak dan Ibu, atau ujian sekolah. Nah, Bapak dan Ibu, kalau KKTP itu erat kaitannya, TP ya, Bapak dan Ibu, itu sebenarnya erat kaitannya dengan Sumatera. Ya, nah, ini penjelasan tentang KKTP. KKTP itu yang pertama merupakan penjelasan atau deskripsi tentang kemampuan apa yang perlu ditunjukkan atau didemonstrasikan peserta didik sebagai bukti bahwa ia telah mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, indikator kecapaian tujuan pembelajaran untuk mengetahui apakah peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran atau belum ya. Kemudian yang ketiga, dikembangkan saat pendidik merencanakan asesmen yang dilakukan saat pendidik menyusun perencanaan pembelajaran. Dan yang keempat, salah satu pertimbangan dalam memilih atau membuat instrumen asesmen. Ini ada 4 cara menetapkan KKTP. Di antaranya dengan menggunakan deskripsi kriteria, Bapak dan Ibu. Kemudian bisa menggunakan rubrik ya. Kemudian bisa menggunakan skala atau interval nilai. Dan yang keempat, bisa menggunakan skala interval yang diolah dari rubrik. Jadi intinya Bapak dan Ibu, berbeda antara KKM dengan KKT. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, saya kembaliin dulu sebentar. Intinya, penilaian untuk langkah-langkah penerapan P5 ini lebih cenderung kepada prosesnya ya Bapak dan Ibu ya. Lebih kepada prosesnya. Proses ketika peserta didik melaksanakan P5 ini atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi bukan hanya ke apa ya, ke hasil ya Bapak dan Ibu ya. Bukan hanya ke hasil, tapi cenderung pada prosesnya, pengolahannya gitu ya. Pengolahannya. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, mungkin itu saja Bapak dan Ibu penjelasan sekilas tentang kurikulum Merdeka. Mohon maaf Bapak dan Ibu apabila ada kesalahan dalam kata-kata, gitu ya. Ada yang kurang pas. Maklumlah saya juga masih dalam keadaan belajar. Kita belajar bersama-sama Bapak dan Ibu. Ini hal baru bagi kita, tapi hal baru bukan menjadi hal yang tabu bagi kita. Karena tujuannya baik untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap peserta didik. Dan harapan tentunya kita dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dengan harapan bahwa peserta didik akan merasakan kemerdekaannya. Misalnya, merdeka pikirannya, merdeka batinnya, dan juga merdeka tenaga. Terima kasih Ibu Bapak atas perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Saya akhiri dengan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.